Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Perkenalkan, saya Rista Ristia atau biasa dipanggil Dr. Gigi Tata. Hari ini saya akan membuat video lanjutan dari video saya yang pertama. Tapi sebelumnya, tonton dulu ya video yang pertama tentang wabah corona. Di sana saya menjelaskan tentang virus corona. Selain itu saya juga mengajarkan bagaimana cara cuci tangan 6 langkah sesuai WHO, etika batuk dan bersin, bahkan cara penggunaan masker yang benar. Baru setelah itu nonton video ini. Oke, langsung aja kita mulai videonya ya. Nah, saya ingin bercerita kenapa saya akhirnya membuat video part 2 ini. Hal ini bermula saat banyak sekali informasi-informasi terbaru tentang virus corona, tapi ini dari sisi lain, dari sisi tenaga medis, di mana hal ini sangat memprihatinkan. Bermula dari beredarnya foto-foto ini di sosial media, bisa kita lihat, di mana tenaga medis kita menggunakan APD atau alat pelindungan diri yang sangat seadanya, bahkan sangat miris sekali kita lihatnya. Mereka hanya menggunakan jas hujan plastik sebagai alat pelindung diri. Lalu beredar juga foto-foto seperti ini, di mana ini ada 2 orang yang belanja ke pasar menggunakan alat pelindungan diri, dan bahkan ada tayangan video ini, di mana di video ini ada anak muda yang sedang bermain skateboard menggunakan alat perlindungan diri. Dengan adanya video dan foto-foto yang beredar itu, saya terpanggil untuk membahas alat perlindungan diri ini, agar masyarakat awam bisa mengerti dan paham tentang alat perlindungan diri, dan apakah memang seperlu itu ke pasar menggunakan hazmat, apakah penting bermain skateboard menggunakan kostum yang seperti itu, padahal tenaga medis kita merupakan garda terdepan setiap hari bekerja bersama pasien-pasien yang positif corona ini. Maka dari itu, saya akan menjelaskan tentang alat perlindungan diri. Langsung saja ya. Jadi, alat perlindungan diri tim medis ini digunakan untuk melindungi diri dari adanya kontaminasi darah, kontaminasi air liur, kontaminasi cairan infeksius yang memiliki resiko penularan. Jadi, agar tidak ada atau tidak terjadinya penularan silang dari pasien ke dokter maupun sebaliknya. Jadi dokter juga bisa menularkan ke banyak orang kalau mereka tidak menggunakan alat perlindungan diri yang benar. Alat perlindungan diri ini melindungi tenaga medis mulai dari kepala sampai ke kaki. Kita mulai dulu ya dari yang kepala. Nah, biasanya kepala ini menggunakan kain pelindung kepala, bentuknya hampir mirip shower cap kita kalau lagi mandi di kamar mandi. Tapi ini beda ya, ini khusus ya. Fungsinya agar misalkan rambut dokternya tidak jatuh, atau rambut perawatnya tidak jatuh. Atau misalkan ada kulit kepala yang rontok tidak jatuh-jatuh ke pasiennya, untuk menghindari adanya kontaminasi. Lanjut ya, turun dari kepala langsung ke mata. Untuk mata biasanya menggunakan kacamata biasa, atau bisa juga menggunakan kacamata Google. Lalu turun ke alat pernafasan. Nah, pernafasan ini ada masker ya. Masker bisa menggunakan masker bedah, bisa masker respiratori. Kalau masker bedah kita sudah sering tahu ya, yang kurang tahu biasanya masker respiratori. Di sini saya akan menjelaskan masker respiratori. Masker respiratori ini ada 3 jenis huruf ya, huruf depannya ada N, R, dan P. Nah, ini juga ada 3 ukuran filtrasi atau penyaringan udara. Ada yang 95, 99 dan 100. Jadi ada N95, N99, N100, R95, R99, R100. Ada juga P95, P99, P100. Bedanya kalau masker yang N ini dia tidak bisa di dalam kondisi yang berminyak. Beda dengan R dan P, mereka khusus di tempat yang berminyak. Jadi angka-angka 95, 99, dan 100 tuh bedanya adalah kalau 95 itu bisa menyaring udara 95%, kalau 99 itu menyaring udara 99%, kalau yang 100 maka dapat memfiltrasi udara 99,97%. Nah, masker N ini bisa digunakan misalkan dokter menangani pasien seperti virus corona ini. Terus juga pasien-pasien yang memiliki penyakit paru-paru atau pernafasan, karena dia kedap ya, masker N ini beda dengan masker bedah.
Untuk itu, agar masker N ini tidak hilang di pasaran atau habis diborong, kalau hanya untuk pergi keluar belanja di pasar, hanya untuk pergi ke supermarket, itu cukup menggunakan masker bedah aja. Jadi jangan nimbun-nimbun masker N, di mana masker ini digunakan oleh tenaga medis kita. Setelah masker, ke wajah ya. Wajah ini ada face shield, gambarnya seperti ini. Nah, ini juga langka. Bahkan dokter sampai buat dari mika plastik. Saking udah APD ini susah banget didapatkan. Face shield ini berfungsi untuk melindungi dari cipratan-cipratan atau kontaminasi. Setelah face shield dari wajah ke telinga, ini ada beberapa yang pakai pelindung telinga. Bisa tutup telinga atau ear muff, dan bisa juga sumbat telinga atau ear plug ya. Nah, seperti ini gambarnya. Selanjutnya setelah telinga turun ke badan. Badan ini bisa pakai gaun bedah, gambarnya seperti ini. Bisa pakai apron, bisa pakai hazmat. Nah, seharusnya kalau corona ini pakai hazmat. Setelah itu tangan menggunakan sarung tangan atau menggunakan handscoon. Nah, sarung tangan ini sendiri bisa yang berbahan latex, bisa nitril, itu yang biasanya digunakan dokter. Nah, bedanya apa sih latex sama nitril? Kalau misalkan latex itu terbuat dari karet latex, kalau nitril itu terbuat dari karet sintetis. Nah, biasanya kalau yang pakai latex itu ada yang alergi ya, ada tepung-tepungnya itu gatal. Kalau nitril tuh dia lebih tebal dan dia tidak menggunakan tepung. Jadi untuk masyarakat, kalau memang tidak ada kepentingan medis, jangan beli sarung tangan karet, latex maupun nitril, karena nanti akan menyebabkan harga di pasaran meningkat dan langka. Sedangkan para dokter butuh sarung tangan, mereka satu kali pakai, setelah itu ganti-ganti terus. Dan tidak hanya dokter, ada perawat dan masih banyak tenaga medis lainnya yang memerlukan sarung tangan. Nah, gimana sih solusinya untuk sarung tangan ini? Kita bisa menggunakan sarung tangan plastik. Jadi bedanya sarung tangan vinil dan sarung tangan plastik itu seperti ini ya. Sarung tangan vinil ini untuk makanan, biasanya ada di dapur-dapur, untuk koki-koki yang masak, untuk chef itu pakai sarung tangan vinil, dia lebih fit ya di tangan. Terus ada juga sarung tangan plastik. Nah, ini yang bisa kita gunakan, karena dari sarung tangan ini semua yang paling murah adalah sarung tangan plastik, harganya terjangkau. Sarung tangan plastik ini bisa kita gunakan misalkan kalian nggak yakin pengen pergi-pergi ke supermarket, pengen belanja ke pasar, nanti mau nyentuh-nyentuh barang, takut tangannya terkontaminasi, stop, beli sarung tangan karet. Dan lanjut ya, terakhir kaki. Jadi kaki itu bisa pakai sepatu boot, bisa juga memakai seperti cap gitu, shoes cap gitu, pelindung kaki. Nah, ini fungsinya juga untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hand sanitizer. Hand sanitizer ini juga sempat ya ada banyak tutorial yang di-share tentang tutorial membuat hand sanitizer dari aloe vera gel ditambah alkohol. Itu salah besar ya. Dan mereka memberikan contoh itu tanpa ada takaran yang jelas, tanpa sumber yang jelas. Mereka asal campur. Akhirnya banyak yang tangannya alergi, pada iritasi. Saya berpesan kalau misalkan ada yang memberikan informasi, tetap kita harus riset dulu. Apakah dia tenaga medis, apakah pemerintah, sumbernya valid apa bukan. Dan ternyata sumbernya tidak valid. Akhirnya beritanya sudah terlanjur tersebar di mana-mana dan banyak yang membuat itu aloe vera gel sama alkohol itu. Kalau saya sih nggak buat, karena yang sesuai WHO seperti ini. Dan ada juga yang sesuai BPOM. Nah, ini seperti ini. Ini sangat detail sekali ya komposisinya. Nah, ini bisa kita lihat ya, kalau buatnya tuh tidak semudah itu, dan takarannya ada takarannya, bukan takaran-takaran ngawur atau azas kira-kira. Jadi jangan main-main dengan bahan kimia, karena malah membuat iritasi di tangan kalian. Kayak gini, saya nggak buat ya, karena menurut saya ini sedikit rumit dan saya malah takut nanti kalau takarannya salah. Terus setelah ini saya akan membahas hand sanitizer versus cuci tangan dengan air dan sabun. Mana yang lebih bagus. Nah, untuk hand sanitizer itu hanya efektif membunuh kuman, tapi tidak membersihkan kuman. Jadi kumannya itu, sisa-sisa kuman yang mati itu masih tertinggal di tangan kita. Beda dengan kalau kita cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, selain itu kalau kita menggunakan hand sanitizer, kita pakai ini sampai 5 kali lebih. Kuman akan resisten terhadap antiseptiknya. Kumannya akan kebal terhadap hand sanitizer itu. Lalu misalkan nih ada es krim jatuh di tangan kalian. Kalau kita pakai hand sanitizer pasti masih lengket, karena kan tidak ada air mengalir kalau di hand sanitizer. Beda dengan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau kita cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir,
kotoran bisa langsung terbuang dan tangan kita bisa benar-benar bersih. Lebih baik hand sanitizer itu digunakan saat memang kalian berada di luar dalam kondisi tidak ada air. Jadi memang mengharuskan memakai hand sanitizer. Kita bisa buktikan dari percobaan seorang guru ya ini di Amerika. Jadi guru-guru ini mengajak murid-muridnya bereksperimen dengan menggunakan roti tawar yang diberi perlakuan macam-macam nih. Ada yang diusapkan ke permukaan yang kotor, ada yang dibiarkan saja, ada yang diusap menggunakan tangan yang kotor yang tidak cuci tangan, ada yang diusap-usap menggunakan tangan yang sudah cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan ada yang menggunakan hand sanitizer. Dan kita bisa lihat hasilnya. Yang menggunakan hand sanitizer bisa membunuh kuman, tapi tidak seefektif cuci tangan dengan sabun. Apalagi kalau kita tidak cuci tangan, malah kotorannya lebih banyak kan. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang paling penting itu adalah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir 6 langkah sesuai WHO. Setelah itu saya akan membahas desinfektan. Kalau desinfektan ini kita pasti punya semua kan di rumah, bisa menggunakan pemutih atau bisa menggunakan cairan pembersih lantai. Nah, bisa menggunakan pemutih ini komposisinya adalah untuk 1 liter kita tambahkan dengan 2 sendok makan pemutih. Ini ada mereknya ya, macam-macam. Apa yang ada aja di rumah atau beli terdekat yang ada apa. Lalu kalau menggunakan karbol atau pembersih lantai itu untuk 5 liter air dicampur dengan 1 tutup botol ya, 1 tutup botol. Nah, ini kan mudah, jadi bisa buat. Nah, desinfektan ini sangat bermanfaat sekali ya untuk membunuh kuman-kuman, virus, jamur, apapun yang ada di sekeliling kita, jadi biar steril. Harapannya kita untuk mencegah penularan virus corona ini. Tapi juga harus hati-hati dalam penggunaan desinfektan ini, kan obat keras. Jadi saat pencampuran lebih baik menggunakan masker ya, dan tangan kita diberi sarung tangan. Sarung tangannya bisa pakai sarung tangan plastik yang ada di rumah. Jadi nggak usah repot-repot untuk beli sarung tangan karet. Kalian campurkan, setelah itu disemprotkan. Nah, tapi juga harus hati-hati untuk permukaan logam. Bisa juga jadi berkarat. Jadi semprotkan ke bagian-bagian permukaan yang aman-aman aja. Jadi kita semprotkan desinfektan di sekitar rumah kita, di sofa-sofa, di kursi-kursi. Kalau kita habis dari luar mau pulang ke rumah, nah pas sampai rumah itu juga ada adabnya. Jadi karena mewabahnya virus corona ini, kita harus lebih aware ya. Saat kita sampai di rumah, kita semprotkan sepatu kita desinfektan. Nah, setelah itu sampai rumah, jangan langsung main HP, duduk-duduk di sofa, jangan. Kita langsung lepas baju kita semuanya, taruh di tempat cucian kotor, kita cuci. Kita langsung cuci tangan dan cuci kaki dan mandi. Baru setelah mandi, kita ganti baju, beraktivitas sesuai biasanya. Jadi jangan langsung beraktivitas, nanti tanpa kita sadari kalau ada karier ya, kita bawa virus corona. Gak hanya virus corona, virus-virus lain, kuman-kuman lain, jamur-jamur lain kita bawa dari luar, terus kita tempelkan ke seluruh rumah. Nanti kita harus menghindarinya. Lalu untuk generasi muda, kita bisa lihat di video ini. Di video ini terlihat sekali ya, mereka seperti sangat tidak peduli, bahkan sangat miris sekali. Kita lihat di situ bapak-bapak polisi sedang menggerebek mereka, tapi mereka nyantai aja juga, nggak kayak responnya tidak responsif. Mereka malah bisa merekam-rekam dan tetap nyantai. Tanpa kalian sadari, mereka juga punya keluarga. Mereka hanya pakai masker di kerumunan sebanyak itu, di kafe yang banyak orang itu, dan di kafe itu tidak tahu ada yang karier corona, kita nggak tahu kan. Dan kalian hanya nyantai dan mengabaikan. Tolong tetap di rumah aja. Ya kalau bosen, ya bosen, tapi kan kita bisa mencari aktivitas lain yang positif. Contohnya kita bisa ngobrol dengan keluarga, kita bisa nonton TV, kita bisa main game online dari HP, nonton YouTube, atau melakukan aktivitas lain yang lebih berguna. Saya paham kalian yang muda-muda ini memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang lebih kuat dibandingkan orang tua, karena orang tua lebih rentan. Tapi tanpa kalian sadari, kalian bisa loh menjadi karier atau pembawa virus. Dari luar, kalian nongkrong, ketemu banyak orang, kerumunan orang, ada yang positif corona. Tanpa kalian sadari, itu nempel di kalian. Mereka bersin, batuk, segala macam kecipratan, segala macam droplet, nempel di kalian. Kalian pulang ke rumah. Di rumah ada orang tua, ada nenek kakek,
ada keluarga kalian yang lain. Dan tanpa kita tahu, mereka memiliki sistem imun yang kurang bagus, akhirnya mereka terkena. Atau juga misalkan keluarga kalian ada yang memang sudah memiliki penyakit sebelumnya, contohnya asma, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan segala macam penyakit. Mereka untuk bertahan hidup saja harus sering-sering berobat, mereka tergantung terhadap obat. Dan kalian dengan nyantai pulang ke rumah, langsung menyebarkan, menularkan virus tersebut tanpa kalian sadari, karena virus itu tidak terlihat. Akhirnya apa? Mereka sakit dan bahkan bisa juga sampai meninggal dunia. Hal seperti ini yang harus difikirkan secara kritis. Kalian harus berpikiran terbuka. Jadi jangan asal, aku masih muda, aku kuat, sistem imunku bagus. Iya, itu kamu. Tapi kalian pun yang muda-muda ini bisa loh tiba-tiba imunnya turun. Kalian langsung bisa positif corona juga kalau kalian karier. Jadi lebih baik di rumah saja. Memang bosan, tapi bosan mana? Kalian yang di rumah masih bisa nyantai-nyantai, cari-cari hiburan lain dengan para tenaga medis kita. Tenaga medis kita harus jauh dari keluarga, meninggalkan anak, istri, dan bahkan ada beberapa dokter dan guru-guru besar yang meninggal dunia gara-gara positif corona. Nah, tolong itu kita saling menjaga satu sama lain, sesama masyarakat Indonesia. Tetap di rumah aja, biarkan mereka para tenaga medis bekerja. Nah, ini juga ada video nih. Di video ini, para dokter-dokter tentara ditugaskan ke Wisma Atlet ya. Mereka saja mengorbankan hidup dan matinya loh, untuk membantu korban-korban positif corona. Makanya kita di rumah aja, mencari aktivitas atau kegiatan yang positif, saling membantu tenaga medis agar kita bisa memutus rantai penularan virus corona, agar tidak bertambah lagi jumlah pasien yang positif corona. Selain itu, kita bisa menjaga kesehatan kita dengan cara makan makanan yang bergizi, sering berolahraga, dan berjemur. Kita bisa berjemur pagi hari jam 10 sampai jam 11, atau di sore hari jam 2 sampai jam 3, karena pigmen orang yang berkulit terang dan gelap itu berbeda. Jadi kalian cukup 15 menit, dan khusus yang berkulit terang bisa 5 sampai 10 menit untuk berjemur. Kita bersama-sama saling melindungi diri, saling menjaga kesehatan antar sesama keluarga, saling mengingatkan. Mari kita bersama-sama berdoa agar virus ini cepat hilang dari dunia ini. Dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang paling penting lagi, kita tidak boleh stres, kita jaga kesehatan mental kita. Kita tidak perlu panik, kita cukup berusaha, berikhtiar agar terhindar dari virus corona ini. Sekian dari saya, semoga video saya berguna. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tahu kalau ada video baru yang saya upload. Lalu jangan lupa like video saya dan komen di kolom komentar. Kalian bisa request dengan komen di bawah, misalkan ingin dibuatkan video edukasi gigi atau video edukasi lainnya. Insya Allah akan saya buatkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi